Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi baru ya. Kemarin kan yang induksi matematika. Ya udahlah biarin aja. Itu udah sekarang materinya lupain juga, udah ulangan juga. Dan itu kan nggak masuk ke UN sama SBM ya. Sekarang ini program linear materi kedua. Ini dia masuk ke UN dan SBM. Program linear pengantarnya yang pertama itu kita harus bisa nyari persamaan garis. Jadi kita bakal gambar-gambar di sini. Jadi cari persamaan garis. Anda jelasin dulu ya. Ini sebenarnya SMP udah sih kelas 8 ya kalau nggak salah ya. Dari 2 titik. Misalnya nanti ada gambar dari 2 titik. Terus X1 sama Y1, X2 sama Y2. Persamaan garis yang bisa kita cari itu pakai rumus yang ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nih contohnya ya. Contohnya misalnya di sini Anda punya titik 1,3 sama min 2,1 misalnya. Nah, terus Anda mau nyari persamaan garisnya, ya udah ini Anda masukin aja. Ini misalnya X1 yang sebelah sininya Y1. Ini X2 sebelah sininya Y2. Udah Anda masukin ke rumus ini nih. Ganti semuanya. Berarti Y min Y1 berarti jadi Y min 3 per Y2 min Y1 berarti Y2 nya berapa? Y2 nya kan 1 ya. 1 dikurang 3 berapa? 1 kurang 3 min 2. Terus X min X1 berarti X min 1 per X2 min X1. X2 nya berapa? Min 2. Min X1 min 2 min 1 berarti min 3. Sampai sini antuna kali silang. Jadi min 3 kali Y jadi min 3Y. Terus min 3 kali min 3 plus 9. Terus min 2 kali X min 2X min 1 kali min 2 plus 2. Ini persamaan garisnya. Atau kalau misalnya Zah nggak mau jawabannya kayak gini Zah, misalnya pindah aja jadi sebelah kiri pindahin sebelah kanan. Misalnya min 2 nih ya. Min 2 pindah ke sebelah kiri jadi 2X. Terus min 3 nya tetap ya 9. Ini kan 2 nih ya. 2 pindah ke sini jadi apa? Jadi min kan. Jadi 9 dikurang 2 jadilah si 7. Nah kalau ini kan Ana skip langkah-langkahnya karena ini cuma pindah kiri kanan. Kalau misalnya Antuna catet dan ingin lebih mengerti silakan ditulis yang apa yang Ana omongin gitu ya. Nah ini persamaan garis gitu. Ini contoh yang dari 2 titik. Dari gradien M. Jadi nanti di soal nih biasanya ada kata-kata ini. Tentukan persamaan garis. Kalau waktu SMP ya. Tentukan persamaan garis dengan gradien 2 dan melalui titik 1,3. Tinggal Antuna masukin aja ke sini gitu. Contohnya lagi. Sabar ya. Nih misalnya di sini ya, nggak muat di sini aja ya contohnya ya. Contoh untuk yang dari gradien, misalnya diketahui M-nya 2 dan titiknya adalah 1,4. Berarti Ana udah masuk aja ke rumus yang ini kan. Rumus yang ini tuh jadi ini anggaplah X1 Y1. Berarti jadi Y min Y1 nya 4. Kalau misalnya cara ngapalnya itu Yayi memang seksi gitu. Yayi memang seksi cara ngapalnya. Nah ini Antuna bisa kaliin ke sini ya. Berarti jadi Y min 4 sama dengan 2 kali X 2X. 2 kali min 1 min 2. Nah ini Y sama dengan misalnya 2X min 2 tambah 4. Min 2 tambah 4 berapa? 2 ya. Zah, kapan sih harus sama dengannya 0? Kayak tadi. Kapan sih jadi Y sama dengan? Kapan sih sama dengannya angka? Misalnya persamaannya. Itu tergantung sih soalnya. Soalnya mintanya apa? Kalau soal pilihan ganda berarti Antuna harus menyesuaikan di pilihan ganda tersebut. Tapi seandainya soalnya esai sembarang aja tak apa, ya. Sekarang ngambil dari gambar. Ini ada gambar A, ada gambar B. Sebenarnya di titik di sini adalah titik 0, A, ya kan? Nah, titik di sini adalah B, 0.
Ini sebenarnya berapa titik sih? Ada 2 titik ya. Di sini ada 2 titik. Berarti bisa dong Zah pakai yang ini dari yang ini. Bisa. Kalau misalnya kalau misalnya mau pakai yang ini silakan, pasti hasilnya sama aja gitu. Tapi di sini Ana menawarkan cara yang lebih mudah. Misalnya di sini A, di sini B, berarti persamaannya adalah AX tambah BY sama dengannya A kali B. Nah, misalnya Zah masih bingung, coba kita lihat contoh soalnya ya. Misalnya misalnya di sini Ana punya gambar. Ini angkanya 3, di sini angkanya 4. Berarti kan ini kan sumbu Y ya. Tadi kalau misalnya dia Y, kita buat jadi si X toh, ya kan? Berarti jadi ini si Y, Y-nya 3, berarti 3X ditambah 4Y. Sama dengan yang ngaliin, 3 kali 4 berapa? 12. Selesai persamaannya. Gitu. Zah, berarti semua titik yang ini, yang awal tadi ini, bisa nggak Zah pakai cara cepet yang ini? Nggak bisa. Kenapa Zah misalnya? Karena ini kan titiknya berapa? Ada 0-0-nya nggak? Jadi kayak 0, sekian dan sekian, 0. Jadi ada 01 di X, ada 01 di Y. Sedangkan contoh soal kita yang ini, itu ada 0-0-nya nggak? Nggak ada. Jadi cara cepet ini, cara cepet ya. Cara cepet ini tuh bisa digunakan hanya kalau misalnya ada si 00 gitu. Ya kan? Ya paham ya? Misalnya Zah, contoh lain yang ada negatifnya, misalnya nih. Misalnya Ana punya garis gini, ini angkanya 2, ini angkanya -4 misalnya. Berarti kan yang Y yang mana? Yang Y kan yang ini ya. Tetap patokannya Y. -4. Oh, berarti si Y jadi si X nih. Berarti -4-nya X tambah 2-nya siapa? 2-nya si Y. Sama dengannya berapa? -4 kali 2 berapa? -8. Udah deh. Ini persamaan garisnya. Zah, boleh nggak ini disederhanain? Dibagi -2. Boleh, silakan. Itu mah terserah aja. Gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan dicatat di note. Nanti kita pertanyaannya di pertemuan selanjutnya karena kita hari ini waktu cuma 1 jam ya. Dari sudut theta dan satu titik lagi melalui x1, y1 terhadap sumbu x. Nah ini Ana jelasinnya nanti aja di pertemuannya aja ya. Soalnya ini biasanya di soal SBM. Cuman Ana kalau misalnya mau kasih contoh soal, Ana belum nyiapin contoh soalnya. Paling nanti kalau misalnya gini bahasanya sih, sebuah garis membentuk sudut theta gitu. Sebuah garis membentuk sudut theta 30 derajat dan melalui titik 1,3. Berarti masukin ke sini. Tan 30 derajat, tan 30 derajat itu berapa? 1/3 akar 3 kan? Oh ya udah, berarti M-nya adalah 1/3 akar 3. Kebayang ya? Dan tadi diketahui titiknya. Tinggal masukin aja ke sininya jadinya. Bisa ya? Coba yang ini coba buat contoh yang tadi. Seandainya Antuna kerjain ya. Contohnya misalnya sebuah garis memiliki sudut kemiringan. Sudut kemiringan itu artinya gradien ya. Tetanya sama dengan 30 derajat. Dan melalui titik 1,3 misalnya. Udah. Silakan dikerjakan pakai rumus yang ini. Yang kedua, kalau tadi kan menentukan persamaan garis, sekarang menentukan gambar. Nah, sekarang kita balik nih. Kalau tadi kan dari gambar ke persamaan. Sekarang dari persamaan ke gambar. Cara yang pertama, ada 2 cara. Satunya cara cepat, satunya cara lama. Cara yang pertama itu misalin X-nya 0. Jadi kalau misalnya Anda ganti nih, X-nya 0, berarti kan 3 kali 0, 0 ya. Tambah 2Y sama dengan 12. Berarti kan 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bagi 2. Y-nya 6. Oh, dapat Y-nya 6. Berarti titiknya adalah 0,6. Terus misalkan Y-nya 0. Y-nya 0. Berarti kalau ininya 0, 2 kali 0, 0 ya, abaikan. 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 3, 4.
Oh, berarti titiknya 4,0. Udah digambar deh. Buat garis. Berarti titiknya 4,0 sama 0,6. Tarik. Gitu. Udah, tapi kalau misalnya Zah mau pakai cara cepat. Cara cepatnya itu kita tinggal tutup gini. Ana tutup dulu si Y. Ini fleksibel sebenarnya, mau tutup Y boleh, mau tutup X dulu boleh. Jadi Ana tutup Y-nya. Berarti kan 3X sama dengan 12 enggak? Ya kan? Berarti X-nya berapa? 4 toh. Jadi kita skip langkah ininya. 12 bagi 3 4. Ya udah berarti Ana taruh X-nya 4 di sini. Terus buat lagi 2Y sama dengan 12. Berarti Y-nya 6, udah Ana taruh 6. Tarik deh, udah gitu. Ada pertanyaan enggak? Tak ada ya. Note. Kita ke note dulu. Cara gambar X sama dengan A dan Y sama dengan B. Ada soal yang cuma X sama dengan 3 doang gitu. X sama dengan 3. Berarti kalau misalnya ini kan kita gambar kartesius ya. X sama dengan 3 itu kan berarti sebelah kanan ya. Berarti taruhlah di sini. Y sama dengan B sini gitu. Itu ya. Ini nanti kita belajar cara gambarnya. Terus cara gambar Y sama dengan AX dan Y sama dengan min BX. Kalau Y sama dengan perhatikan ini sama ini. Apa bedanya? Yang ini, persamaan ini nih sama yang ini. Beda di mana? Di angka. Kalau ini mah kan Y sama X doang kan ya, nggak ada plus sekian, plus konstanta, nggak ada yang ini. Tapi kalau misalnya ini ada konstantanya di sini, konstanta nggak ada variabelnya ya, nggak ada variabelnya. Nah yang ini, kalau misalnya Y sama dengan itu pasti ngelewatin 0,0. Mami, kucing. Shh. Jadi Y sama dengan AX sama Y sama dengan min BX. Jadi ini pasti ngelewatin 0,0 nih kalau misalnya nggak ada apanya, nggak ada angkanya ya, nggak ada konstantanya. Terus Zah bedainnya gimana Zah? Misalnya nih ada yang nanya. Misalnya Y sama dengan 3X sama Y sama dengan min setengah. Salah. Ana samain positif negatifnya dulu. Mami, kucing. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nih Y sama dengan 3X, Y sama dengan setengah X. Udah ya. Jadi kalau Ana gambarkan, karena kan ini sama-sama nggak ada konstantanya, terus nanti gambarnya berimpit dong Zah. Dia gambarnya nggak berimpit, cuma kayak ada yang lebih tinggi sama lebih rendah aja sih. Misalnya nih Ana gambar Y sama dengan 3X. Nah ini Ana gambar Y sama dengan 3X. Nah misalnya Ana ganti X yang di sini angka 1. Berarti kalau Y, ini kan Y sama dengan 3X. Ana ganti 1. Kalau ganti 1 di sini berapa? Y-nya 3 kan? Berarti ini angkanya 3 nih. Gitu. Kalau di sini 1, Y-nya berapa? Y-nya setengah. Berarti setengah itu sebelum angka 3 apa sesudah angka 3? Ini kan 3. Setengah itu setelah angka 3 apa sebelum angka 3? Sebelum toh? Yaudah berarti misalnya di sini taruhlah. Yaudah nah tarik aja gini jadinya. Nah inilah garis Y sama dengan, kebayang nggak? Garis Y sama dengan setengah X. Jadi logikanya sih kalau misalnya angkanya lebih gede, dia akan lebih tinggi tempatnya. Kalau misalnya angkanya lebih kecil, dia akan lebih rendah. Ya, gitu. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini bisa dibuat di note ya. Kalau misalnya angkanya lebih tinggi, dia akan lebih tinggi tuh gambarnya. Kalau misalnya lebih rendah, satu aja deh kalau enggak ya, jangan kontradiksi. Jadi kalau misalnya lebih tinggi, dia lebih ke atas.
Atau enggak, Zah, boleh nggak usah ngapalin kayak gitu, nanti ribet. Silakan nggak usah dihafalkan, nanti tinggal diganti aja ke sini ke soalnya, ganti aja x-nya, misal patokan aja 1. Kenapa sih Zah harus 1? Kenapa nggak boleh 2 gitu? Karena 1 lebih enak ngitungnya, gitu aja sih. Gitu ya. Nggak ada pertanyaan kan ya? Ana lanjut dulu ya ke kita gambar, kita menentukan daerah. Karena di program linear itu Ana mau lihat soal yang dari buku dulu ya, biar nanti buat patokan. Kalau soal di buku tuh langsung kayak gini. Coba ntar Ana jelasin. Menentukan daerah yang diarsir. Ini silakan dicatat dulu, nanti Ana jelaskan. Dicatat ininya, nanti Ana jelaskan. Ana mau nulis soal dulu. Soalnya di part 2 aja ya Ana tulis dulu ya, biar nanti ininya enak gitu. Ana stop dulu di sini yang untuk materi. Untuk soal, contoh soal yang itu Ana jelaskan, yang akan Ana jelaskan itu Ana tulis soalnya biar nggak habisin waktu ya.